Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kak Frans di channel Manfaat Alam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, baik jasmani ataupun rohani, dan tentunya keuangan kita tetap stabil ya. Nah, seperti biasa Kak Frans akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat, tentunya yang ada di alam ini. Kali ini Kak Frans akan membahas jenis tanaman umbi-umbian yaitu lengkuas. Mari kita bahas tentang lengkuas. Lengkuas atau laos atau kelawas bahasa Karo Alpinia galanga merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Lengkuas adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak ditanami di Asia seperti India, Arab, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia tentunya. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dari pengobatan dan tradisional. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara dimemarkan saja dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan tradisional yang banyak digunakan adalah lengkuas merah. Jadi buat teman-teman ya, lengkuas itu ada lengkuas yang biasa dan juga ada lengkuas merah. Lengkuas dapat tumbuh di tempat yang terbuka, di bawah sinar matahari penuh atau yang sedikit terlindung. Lengkuas dapat tumbuh dengan baik di tanah yang lembab dan gembur dan akan kesulitan tumbuh di tanah yang becek. Lengkuas tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, lengkuas banyak ditemukan tumbuh liar di hutan jati atau di semak belukar. Perlu kita ketahui, lengkuas ini selalu banyak digunakan hampir di setiap masakan ya, karena memang aromanya yang khas dan memang menambah harumnya masakan. Dan yang paling penting, lengkuas ini banyak juga manfaatnya loh. Siapa yang menyangka jika lengkuas ternyata kaya akan manfaat kesehatan? Banyak orang selama ini menganggap tanaman dengan nama ilmiah Alpona galanga Schwarz tersebut banyak hanya digunakan sebagai penyedap rasa saat memasak. Tapi sejarah mengungkapkan, lengkuas secara empiris telah dimanfaatkan juga oleh masyarakat Indonesia sebagai obat sejak dahulu. Kak Frans akan menjelaskan kandungan kimia apa saja yang terdapat di dalam lengkuas. Melansir buku 100 Top Tanaman Obat Indonesia yang diterbitkan Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat-obatan Tradisional Balitbangkes Kementerian Kesehatan pada tahun 2011. Bagian dari tanaman lengkuas yang digunakan adalah rimpangnya. Rimpang lengkuas tersebut mengandung minyak atsiri lebih kurang 1% dengan komponen utama kamfer, sineol, asam nitrat sinarmat. Minyak atsiri ini akan muncul jika rimpang lengkuas dirilis atau ditumbuk. Sementara itu, dalam buku Tanaman Obat Tradisional volume 2 di tahun 1992 karya Thomas A.N.S. dijelaskan lengkuas tak hanya mengandung minyak atsiri. Lengkuas juga mengandung senyawa kimia. Berikut ini adalah yang dikandung senyawa kimia dari lengkuas. Minyak terbang, eugenol, sesquiterpen, pinen, metilsinamat, kaempferida, galangan, galangol, dan kristal kuning. Dan selanjutnya, Kak Frans akan membahas manfaat dari lengkuas. Di sini Kak Frans menyiapkan adalah 11 manfaat dari tanaman lengkuas. Dengar baik-baik ya. Yang pertama adalah membangkitkan gairah seks. Ini terkhusus buat orang-orang dewasa yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah jangan dulu, tapi dipelajarin aja. Menurut Thomas A.N.S. dalam bukunya Tanaman Obat Tradisional volume 2, lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk membangkitkan gairah seks. Cara penggunaannya yaitu 2 rimpang lengkuas sebesar ibu jari dan 3 rimpang halia sebesar ibu jari diparut dan diperas untuk diambil airnya, dan ditambahkan 2 buah jeruk nipis dibelah dan diperas untuk diambil airnya. 2 bahan tersebut digabungkan dengan menambahkan juga bahan 1 sendok teh merica, 1 sendok teh garam, dan 1 ragi tape dan setengah gelas air masak sampai merata. Dan setelah itu diminum ya. Yang kedua, membangkitkan nafsu makan. Nah, cara penggunaan lengkuas untuk khasiat tersebut yakni
1 rimpang lengkuas sebesar ibu jari, 3 buah mengkudu mentah, setengah rimpang kencur sebesar ibu jari, setengah sendok teh bubuk ketumbar, 1 siung bawang putih, ditambahkan asam sedikit, dan 1 potong gula merah, jageling, jalawi, dan jarahap. Direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas saja. Diminum 2 kali sehari, setengah gelas pada pagi dan sore hari. Atau dengan cara 2, 1 rimpang lengkuas sebesar ibu jari dan 1 rimpang temulawak sebesar ibu jari, 1 pohon tumbuhan meniran, dan sedikit adas pula waras direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas air saja dan diminum 3 kali sehari. Yang ketiga, mengatasi rematik. Cara pengolahan ramuan ini: 2 rimpang lengkuas sebesar ibu jari diparut dan diperas untuk diambil airnya, ditambahkan telur ayam kampung mentah dipecah untuk diambil kuningnya saja. Dan kemudian semua bahan tersebut dicampur menjadi satu, ditambahkan dengan 1 sendok merica dan potongan gula merah. 2 gelas air santan kelapa direbus bersama-sama hingga airnya tinggal 1 gelas dan minum sedikit demi sedikit selama 1 minggu. Yang keempat, mengatasi bronkitis. Cara membuat ramuannya adalah: siapkan 2 rimpang lengkuas sebesar ibu jari, diparut dan diperas untuk diambil airnya. Tambahkan telur ayam kampung, dipecah untuk diambil kuningnya saja. Kemudian 2 bahan tersebut dioplos sampai merata dan diminum 1 kali sehari sampai 2 minggu kemudian. Atau dengan cara 2, siapkan 3 rimpang lengkuas sebesar ibu jari, siapkan juga setengah sendok bubuk merica, 1 potong gula merah, dan 2 gelas air santan kelapa direbus bersama-sama hingga airnya tinggal 1 gelas. Minum sedikit demi sedikit selama 1 minggu. Yang kelima, mengatasi campak. Cara pengolahan obat tradisional ini: siapkan 4 rimpang lengkuas secara diparut, lengkuas sebesar ibu jari, 1 sendok teh minyak kayu putih, dan 2 sendok teh minyak gondopura. Campurkan hasil parutan tersebut untuk kemudian dioleskan pada bintik-bintik yang timbul akibat campak. Yang keenam adalah obat sakit limpah. Cara pengolahannya: rebus 2 rimpang lengkuas sebesar ibu jari, siapkan 3 rempang temulawak sebesar ibu jari, dan 1 genggam daun maniran dengan 3 gelas air sampai mendidih, dan ramuan tersebut diminum 2 kali sehari, 1 cangkir pada pagi dan sore hari. Kita lanjut yang ketujuh, antibakteri dan anti jamur. Penelitian menunjukkan kandungan galangin dalam lengkuas berpotensi menghambat perkembangan virus corona, dan selain itu ekstrak lengkuas juga disebut memiliki kandungan antimikroba yang terbukti mampu membunuh bakteri dan penyebab berbagai macam penyakit. Meski demikian, berbagai manfaat lengkuas tersebut juga perlu untuk diteliti lebih lanjut ya. Kita lanjut yang ke-8, mengurangi risiko terkena kanker. Selama beberapa manfaat di atas, lengkuas juga diduga membantu mengobati dan mencegah penyebaran sel kanker, seperti kanker kolon, kanker serviks, dan kanker payudara. Tentunya masih dibutuhkan bukti dan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat lengkuas yang satu ini. Lengkuas memiliki rasa yang tidak pedas, tapi tidak sepedas jahe. Untuk mendapatkan berbagai manfaat lengkuas tersebut, Anda bisa menambahkan rempah-rempah ini ke dalam makanan, menjadikannya teh dengan cara direbus atau mencampurkannya ke dalam racikan jamu. Lanjut yang ke-9, menurunkan kadar gula dalam dan kolesterol. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat mencegah penyakit diabetes dan jantung. Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan kolesterol jahat di dalam tubuh. Yang ke-10, baik untuk kesehatan otak. Beberapa nutrisi dalam lengkuas telah dikaitkan dengan otak dan sehat dan kondisi yang lebih baik, ditambah perlindungan terhadap depresi.
Bukti juga menunjukkan bahwa dengan mengurangi deposisi plak beta amiloid di otak, rempah-rempah ini dapat memperlambat atau mencegah timbulnya penyakit neurodegeneratif. Yang ke-11, tentunya membantu perekonomian. Banyak orang yang berkecimpung di dunia pertanian, salah satunya adalah petani lengkuas. Yang kita ketahui karena banyaknya permintaan kebutuhan lengkuas, bukan hanya sekedar kebutuhan memasak, tapi banyak juga digunakan untuk campuran jamu dan olah-olahan yang sudah dipack dan dijual di pasaran. Dan memang sebagian petani memang serius dalam menanam lengkuas, karena memang nilai jualnya laku di pasaran. Itulah beberapa segelintir manfaat dari tanaman lengkuas. Selain dari harganya murah dan mudah didapat, yang terpenting memang kaya manfaat. Sekian dulu video dari Kak Frans, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa senyum hari ini dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kak Frans pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa bantu Kak Frans untuk subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Kak Frans. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.